bicara motif lagi-lagi hanya dua kemungkinan, yaitu motif emosional ataukah motif instrumental. Kalau motif emosional, maka boleh jadi ada kebencian, amarah, iri, dendam, atau perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri si tersangka sampai kemudian sampai hati menghabisi nyawa korban. Atau motif instrumental, tidak ada urusannya dengan suasana hati, tapi barangkali ingin mendapatkan manfaat tertentu, entah itu harta, entah itu popularitas, cinta, atau manfaat lainnya yang memang hanya bisa diraih oleh si tersangka kalau dia menghabisi korbannya. Komentar pakar soal dugaan motif Yuda Arfandi menenggelamkan Dante cuma ada dua kemungkinan. Pakar psikologi forensik juga menjelaskan dugaan motif adik Yuda Arfandi yang belakangan ini mencoba menggiring opini kalau kakaknya tidak bersalah. Dengan mengunggah bukti-bukti video kedekatan Yuda Arfandi dan Dante, sang adik berhadap mendapat dukungan dari netizen. Sayangnya, usaha adik Yuda Arfandi itu tidak berjalan mulus, sebab warganet tidak percaya begitu saja apalagi polisi sudah menetapkan pacar Tamara Tiasmara itu sebagai tersangka. Bahkan rekaman CCTV saat Yuda Arfandi menenggelamkan Dante juga sudah beredar di media sosial. Mengenai dugaan motif Yuda Arfandi menenggelamkan Dante, pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberi penjelasan. Menurut Reza, motif pelaku secara umum dalam kasus pidana termasuk pembunuhan kemungkinannya hanya ada dua, yaitu motif emosional dan motif instrumental, ujar Reza Indragiri dalam tayangan Kompas TV, Minggu, 11 Februari 2024. Motif emosional, lanjut Reza, berkaitan dengan amarah, sakit hati, dendam, cemburu dan semua perasaan negatif. Sementara kalau motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan emosi, tapi ingin mendapatkan manfaat dari aksi tersebut, entah untuk dapat popularitas, harta, terang Reza. Akan tetapi menurut Reza, pihak kepolisian pasti akan melakukan pemeriksaan intensif demi mengetahui motif utama di balik kematian Dante. Sebab, kedekatan Yuda dan Dante yang disampaikan pihak keluarga dengan menunjukkan bukti dokumentasi video, bisa saja digunakan untuk mengaburkan fakta. Ketika dikatakan pelaku dekat dengan anak tersebut, karena ini kasus pidana, kita jangan percaya klaim sedemikian rupa, ucap Reza. Menurut Reza, acap kali orang dewasa yang melakukan viktimisasi, menyalahkan korban, terhadap anak-anak adalah tidak sungguh-sungguh membangun kepercayaan, tapi punya tipu muslihat, tandas Reza. Tamara Tiasmara sendiri tak menyangka Yuda Arfandi, sang kekasih tega menenggelamkan Dante, anaknya hingga meninggal dunia. Selama ini Tamara Tiasmara mempercayakan anaknya kepada Yuda termasuk mengantar dan menemani Dante berenang. Setelah kasus ini bergulir, Tamara Tiasmara memutuskan hubungan dengan Yuda Arfandi meski mantan kekasihnya itu sudah minta maaf. Sementara Angger Dimas, ayah kandung Dante sudah curiga ada yang tidak beres dengan kematian Dante. Menurut Angger Dimas, anaknya pernah mengeluh tidak ingin berenang lagi tapi tak dijelaskan oleh Dante kenapa dia tak ingin berenang. Hingga akhirnya Dante diberitakan meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang. Sementara itu aktor Kiki Farrell selaku sahabat Tamara Tiasmara mengungkap seperti apa hubungan ibunda Dante tersebut dengan Yuda Arfandi saat masih pacaran. Rupanya Kiki Farrell mengaku hubungan Tamara Tiasmara dan Yuda Arfandi itu tidak pernah mendapat restu dari para sahabat. Sahabat Tamara Tiasmara banyak yang tidak setuju dengan hubungan Tamara Tiasmara dan Yuda bahkan sebelum kasus kematian Dante. Kalau ditanya sebagai teman, gimana hubungan mereka? Saya nggak setuju kalau Aratuh sama dia, kata Kiki Farrell kepada awak media melalui Zoom meeting, Minggu, 11 Februari 2024. Sayangnya, Kiki Farrell enggan membeberkan alasannya dan teman-teman lain tak menyetujui hubungan Tamara Tiasmara dengannya. Kenapa nggak setuju itu biar jadi urusan saya dan teman-teman yang lain, kata Kiki Farrell. Ya pokoknya intinya saya sama teman-teman gak setuju, kenapanya saya nggak berani ngomong alasannya, ujar Kiki Farrell. Bukan hanya Kiki Farrell, teman-teman dekat Tamara Tiasmara pun tak merestui hubungan sang aktris dengannya. Saya dan teman terdekatnya Tamara memang gak setuju. Saya kenal Ara setahunan lebih, pas diceritain aja saya udah gak setuju, jelas Kiki Farrell.
Kiki Farel pun sempat menyarankan Tamara Tiasmara untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Yuda Arfandi. Akan tetapi, Tamara Tiasmara tak mengindahkan saran dari sahabat-sahabatnya. Ya pokoknya intinya sebaiknya ditinggalkan tapi tetap lanjut ya, kita gak bisa maksain orang karena yang berhubungan kan mereka, kata Kiki Farel. Sebagai teman hanya sebatas mengingatkan, kalau mau bertahan itu kan hak masing-masing, tutup Kiki Farel. Analisa psikolog forensik baca gerak-gerik Yuda Arfandi di kolam renang saat menenggelamkan Dante terungkap. Yuda Arfandi diduga berani melakukan aksinya terhadap Dante karena melihat celah dan kelemahan dari posisi kamera pengintai alias CCTV. Dante, 6, merupakan anak semata wayang artis Tamara Tiasmara sedangkan Yuda Arfandi merupakan pacar Tamara. Sebagai orang yang dititipi Dante saat berenang, Yuda Arfandi disimpulkan polisi menenggelamkan korban sebanyak 12 kali di kolam renang kedalaman 1,5 meter. Reza Indragiri Amriel, seorang psikolog forensik menilai letak CCTV yang tersembunyi bisa jadi dibaca sebagai peluang oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Alhasil, Yuda Arfandi yang tidak melihat ada CCTV di lokasi berasumsi tidak ada yang mengawasi tindak tanduknya. Akibat merasa aman, pelaku akhirnya berani melancarkan aksi bejatnya kepada Dante. Nah, nasib malang Dante boleh jadi turut disebabkan oleh posisi CCTV yang tersembunyi dan tidak adanya subsistem yang siaga memonitor tangkapan visual CCTV, kata Reza kepada. Reza menganalisa kelemahan itulah yang mungkin berhasil dibaca oleh pelaku dan terbukti dari total rekaman CCTV 2 jam 1 menit, Dante ditenggelamkan berulang kali. Namun tidak ada respons kegentingan dari pihak kolam renang untuk menolong Dante, kata Reza. Itu sebabnya menurut Reza, CCTV memang sebaiknya tidak diletakkan di tempat tersembunyi, jika tujuannya mencegah kejahatan. CCTV harus diperlihatkan agar calon kriminal tahu bahwa ia diawasi sehingga setidaknya urung beraksi di lokasi tersebut, ujar Reza. Yuda Arfandi juga sudah beberapa kali mempelajari lokasi. Psikolog forensik pun menyimpulkan jika benar ada pengecekan ini, maka ada dugaan jika insiden kematian Dante ini direncanakan. Jika benar begitu, inilah pertanda adanya perencanaan di balik dugaan pembunuhan terhadap Dante. Di sisi lain, Reza juga mengurai sejumlah kelemahan dari CCTV. Studi menyimpulkan, CCTV jitu untuk menangkal kejahatan properti semisal pencurian. CCTV kurang ampuh mencegah kejahatan kekerasan, jelas Reza. Pasalnya, kejahatan kekerasan kerap bersifat impulsif dan terjadi seketika di lokasi tanpa pemikiran ataupun perencanaan sebelumnya, imbuh Reza. Sementara itu, ahli kriminolog berbicara soal kemungkinan Tamara Tiasmara sebagai ibu ikut jadi tersangka karena dianggap lalai menitipkan anak pada pihak yang bukan keluarga. Menurut ahli kriminolog, Adrianus Meliala, kematian Dante adalah kasus yang sederhana. Adrianus berpendapat, kecil kemungkinan ada unsur pembunuhan mengingat Tamara Tiasmara merupakan publik figur yang dikenal oleh banyak orang. Yang pertama tentu ini kasus sederhana sebetulnya, karena kalaupun ini misalnya kasus pembunuhan, maka semua yang diduga sebagai pelaku ada di situ, ada di lokasi, kata Adrianus.